Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita update saham Telkom ya. Saham Telkom hari ini lumayan lah ya, tuh udah tembus 3.000 ya. Mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi ya. Cuman nanti kita lihat kira-kira bagaimana prospeknya. Terus bagi teman-teman yang mungkin sudah hold saham Telkom ini ya, sebaiknya seperti apa? Apakah perlu nambah muatan ataukah sabar aja menunggu sampai saham Telkom balik ya? Nah, kalau kita lihat secara harian ini naik 1,3, mingguan ya sekitar itu, terendah di 2880. Satu bulan masih turun teman-teman ya, tertinggi di 3190. Jadi kalau Telkom ini mau uptrend, dia harus tembus dulu ke sini 3190 ini ya. Baru dia nanti akan lanjut naik sampai nggak tahu ya 3250 atau bahkan 3500 ya. Tapi itu kapan ya, kita nggak tahu ya. Nah, 1 tahun ini Telkom masih turun teman-teman ya, jauh ya. Jadi ini mungkin mengaruh juga ke GoTo juga ya teman-teman. Jadi saham GoTo masih terpuruk ya. Jadi Telkom masih di bawah juga ya. Tapi secara PBV ini 2,3/12 sebenarnya wajar ya saham Telkom ini. Nanti kita lihat ya, 3 tahunan coba. 3 tahun juga masih turun. 5 tahun juga masih turun. Nah, ini kita lihat tahun 2020 nih teman-teman. Dari tahun 2019 itu Telkom itu 4.400 ya, kemudian terkoreksi sampai 2.600-an, terus melesat sampai 3.500-an ya. Habis itu turun lagi sampai 2.500. Jadi Telkom itu kalau turun nggak main-main ya, langsung menukik menukik tajam. Habis itu naik tinggi nih, lihat nih. Tahun 2020 Telkom itu melesat ya, langsung dari 2.500 sampai 3.500. Kemudian 2021 koreksi di pertengahan, melesat lagi sampai 4.700. Nah, dari 4.700 itu turun terus sampai sekarang ya. Dari belum bangkit nih. Telkom ini belum bangkit sebenarnya teman-teman. Dari targetnya masih jauh ya. Nah, kita lihat turnovernya berapa. Soalnya besar nih teman-teman. Ini turnovernya 324 miliar ya. Jadi lumayan besar ya. Analitiknya masih merah semua ini PR-nya ini Telkom. Jadi mungkin banyak juga nih yang kejebak di sini ya. Ini IPS-nya kita lihat, IPS memang turun ya. Triwulan 1 turun, triwulan 2 turun. Nah, ini triwulan 3 ini nggak tahu ini. Kalau triwulan 3 juga turun ya, makanya sahamnya susah bangkit ya. Kalau triwulan 3, triwulan 4 naik, ya bisa kemungkinan besar sahamnya ini naik. Dividen jadi sebenarnya bagus ya, 178 ya, sekitar 6% mungkin ya. 6% atau 7%. Oh, 5,87%. Net profit juga besar, 11,76 triliun. Besar banget nih. Net cash flow-nya minus 3,8 triliun. Hutangnya 106, enggak terlalu besar ya. Nah, kita lihat GoTo ya. GoTo itu kan GoTo, bukan Hutu. GoTo masih minus ya. Ini kalau GoTo positif, bagus banget ini pengaruhnya terhadap Telkom. Tinggal sedikit sebenarnya, ini minusnya minus 4. Berarti rugi berapa? Rugi 2,7 triliun. Wah. Ini kalau positif Telkom labanya naik nih. Coba kita lihat profilnya. Ini 7,5%. Masyarakatnya berapa ini? Masyarakat 77%. Wah, besar banget nih ya GoTo ini masyarakatnya. Makanya susah itu untuk naiknya, teman-teman. Kita cek dulu Telkom. Kalau Telkom tuh masyarakatnya berapa ini?
Masyarakat Telkom 47 juga besar juga ini ya. Nah, kita lihat teknikalnya dulu aja. Coba teknikalnya Telkom. Charge-nya Telkom. Wih, bagus ini. Harusnya naik ini secara teknikal. Iya, harusnya naik ini. Tapi belum begitu besar nih ya volumenya ya. Kalau naik itu seperti ini ya Telkom nih ya. Paling tidak naik ke 3.500 nih harusnya bisa ya, sebelum nanti koreksi ya. Ini ranknya makin besar nih Telkom nih. Oh, ini yang bulanan. Oh, ini ya yang harian yang benar. Oh, bagus ini teman-teman kalau harian ini ya. Bisa sampai 3.200 Telkom nih. MACD-nya coba cek. MACD juga golden cross, bagus ini. Targetnya coba kita lihat teknikalnya. Buy sampai 3.350. Wow. Kalau tembus 3.350 keren ini Telkom nih. Walaupun stokastik masih sudah sell ya. Ini asing udah mulai masuk ya nih, keren ini. Coba beritanya apa Telkom nih. Produk digital unggulan dari anak usaha Telkom, Kasbus. Ekstensi dalam mendukung transformasi digital. Terus apa lagi coba kita lihat. Meluncurkan data center neocentric Ugeran di Yogyakarta. Coba lihat beritanya nih. Apa ini? Oh, ini investasi Telkom di Kutu itu berapa itu coba? Selesai pada Kutu 2020 2,1 triliun ya. Ini masih belum terrealisasi ya. Jadi kalau Kutunya membaik nanti Telkom juga terimbas juga nih teman-teman. Perjanjian pembelian saham untuk memesan 2,1 triliun. Kutu melakukan stock split pada 19 Oktober 2021. 375. Ini yang kemarin ya, waktu masih harga tinggi ya. Makanya ini masih Telkom masih rugi banyak ini ya di Kutu ini. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham Telkom ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan data dan fakta dalam berinvestasi, jangan terjebak di saham-saham gorengan. Fokus di saham-saham yang fundamental bagus, apalagi bagi dividen ya. Jadi kalau sahamnya naik turun nggak masalah, yang penting dapat dividen. Jadi kita tinggal fokus aja nambah lotnya aja. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.